Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis beras. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit. Buat teman-teman pencinta kue lapis beras, wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing atau 400 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh seperti ini. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 7 gelas belimbing santan atau 1600 ml. Untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh, dan untuk gelas ketujuh santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Nyalakan api kompor sedang aja, kemudian kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa. Untuk santannya ini teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, kalau teman-teman lihat santannya ini udah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras. Untuk 1 gelasnya penuh, gelas kedua tepung beras penuh, gelas ketiga tepung beras penuh. Kemudian masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioka. Untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung tapioka batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap, kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata dan menjadi satu adonan. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya adonan kita saring ya, biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3. Untuk adonan pertama, 720 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Biar hasil adonan hijaunya cantik, nggak terlalu ngejreng, kita tambahkan 2 tetes pasta coklat. Di adonan kedua, 150 ml kita masukkan warna merah, kemudian kita tambahkan 1 tetes pasta coklat. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan merahnya tercampur rata. Di tahap ini teman-teman, kalau kita tambahkan sedikit pasta coklat, kelihatan hasil adonannya cantik, nggak terlalu ngejreng ya. Oke, kedua adonan berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga, 960 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa kak dimasukkan, tujuan saya campurkan biar lapis putihnya itu cerah nggak buram ya. Oke teman-teman, adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan, oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya gunakan cetakan puding, diameter 24 cm dan tingginya 8 cm. Kita oles rata hingga ke pinggir-pinggirnya ya. Setelah cetakan dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis merah sebanyak 150 ml. Kemudian lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 7 menit atau pastikan lapisannya mengeras ya. Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang.
Setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, nggak ada yang menempel. Selanjutnya kita masukkan lapis putih. Untuk per lapisnya kita bikin dari lapis awal hingga lapis terakhir 120 ml ya. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis hijau. Untuk per lapisnya sama 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus, lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi di tahap selanjutnya kita kukus adonan secara berselang-seling. Misalnya kita kukus lapis putih, kemudian kita selingi lapis hijau. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 7 menit ya. Kita lakukan terus menerus hingga adonannya habis kita kukus semua. Untuk videonya saya percepat aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Nah, ini ada sisa 2 kali kukus lagi lapis putihnya. Untuk bagian atasnya kita kukus lapis pertama, kemudian kita lanjut lagi kukus lapis putih yang kedua untuk bagian atasnya. Dan untuk adonan lapis yang terakhir teman-teman kita kukus selama 20 menit ya. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembek ya. Setelah kue lapisnya sudah dingin, sekarang kita keluarkan dari cetakan. Di tahap ini teman-teman, kalau kita oles rata cetakan dengan minyak goreng nggak akan lengket sama sekali. Tuh kelihatan hasil cetakannya nggak lengket ya. Sekarang langsung aja cetakan kita angkat. Nah, gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis yang ini, dan untuk hasilnya cantik banget. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk cara potongannya bebas aja sesuai selera ya. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan di bulan puasa, kue hantaran, ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya sudah dipotong teman-teman, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Per lapisnya cantik banget, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin enak banget, lembut, legit, kenyal, manisnya pas, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.